Penutupan bukanlah hadiah, itu adalah pencapaian. Kamu tidak mendapat kedamaian begitu saja. Kamu menempanya melalui malam tanpa tidur, melalui napas berat yang sulit ditarik, melalui diam yang terasa bising di dalam dada. Justru di titik itu segalanya dimulai. Mereka pikir kamu akan hancur, bahwa kamu akan mengejar, menangis, memohon kembali, bahwa kamu akan menjadi bayangan dari dirimu sendiri. Mereka mengira kamu akan memeriksa media sosial mereka, membaca ulang pesan-pesan lama, mencari makna dalam hal-hal yang sudah lewat. Dan itulah yang sering terjadi, karena otak manusia memang cenderung mencari pola dan penjelasan untuk rasa sakit. Kita terikat oleh dopamin dan memori emosional. Tapi tidak kali ini, tidak untukmu. Kamu memilih jalan yang lain, bukan dengan kebisingan, tapi dengan kesadaran. Kamu mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi keputusan. Tidak ada lagi mengejar, tidak ada lagi meyakinkan, tidak ada lagi menyusutkan dirimu untuk membuat orang lain nyaman. Kamu mulai membangun dalam diam, dalam kedewasaan, dalam kendali. Dan ketika kamu berhenti bereaksi dengan tenang, bukan dengan kepura-puraan, dunia merasakan perubahan itu. Karena dalam dinamika hubungan, orang yang paling tenang seringkali memegang kekuatan. Tapi lebih dari itu, orang yang menguasai dirinya sendiri memiliki otoritas emosional. Dan ini bukan dominasi atas orang lain, tetapi atas diri sendiri. Disinilah kisahmu benar-benar dimulai. Bukan dari patah hatimu, tapi dari kebangkitanmu. Ini bukan tentang mendapatkan mereka kembali, tapi tentang mendapatkan dirimu kembali. Lebih sadar, lebih tajam, lebih jernih. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk lebih. Kamu tidak hancur, kamu bangkit. Kamu menjadi pribadi yang tidak mudah disentuh oleh drama, tidak mudah diguncang oleh penolakan. Dan jika kamu sudah selesai berdarah demi orang yang bisa pergi, seolah kamu tidak berarti apa-apa, maka kamu tahu, mereka tidak kehilangan hanya seorang kekasih atau teman. Mereka kehilangan akses ke pribadi yang luar biasa. Nomor 1, rasa sakit adalah penggodam. Ia mengira patah hati itu akan menghancurkanmu. Dan untuk sesaat memang demikian. Kamu jatuh di bawah beban yang tak terlihat. Keheningan yang datang setelah kepergian terasa seperti ribuan pisau menembus dari dalam. Kamu mempertanyakan segalanya, nilai dirimu, identitasmu, seluruh narasi yang pernah kamu percayai. Bagaimana bisa seseorang yang dulu memandangmu seolah kamu dunia, kini berlalu seolah kamu tidak pernah ada? Dan justru itulah yang mereka harapkan, bahwa kamu akan terjebak dalam pola yang sama seperti banyak orang sebelum kamu. Terperangkap dalam siklus pesan yang tak berbalas, panggilan yang hampa, dan usaha panik untuk kembali diperhitungkan. Mereka berharap kamu akan larut dalam kehilangan, memohon validasi, menyerah pada luka yang terbuka. Tapi kamu tidak. Kamu masuk ke tempat tergelap. Tidak dengan kebisingan, tetapi dengan keheningan. Kamu duduk sendirian dalam badai batinmu. Dan dalam kesepian itu, sesuatu terjadi. Rasa sakit itu tidak hanya melukai, ia membentuk. Ia membongkar ilusi, kenyamanan palsu, dan fantasi yang membutakan. Secara psikologis, ini adalah momen disintegrasi ego, saat di mana struktur lama dari identitasmu runtuh, membuka ruang untuk kebangkitan identitas baru. Otakmu yang dulu mencari keterikatan dan prediktabilitas, kini dipaksa menyesuaikan. Dan dalam adaptasi itulah pertumbuhan dimulai. Kamu sadar, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Dan justru dari kesadaran itulah kamu terlahir kembali. Para Stoik memahami ini sejak ribuan tahun lalu. Epictetus berkata, kesulitan adalah hal-hal yang menunjukkan seseorang siapa mereka. Patah hati tidak menghancurkanmu, ia mengungkapkanmu. Ia menunjukkan retakan di fondasimu, tapi ia juga memberimu cetak biru untuk membangun kembali, lebih utuh, lebih sadar, lebih kuat. Kamu berhenti bertanya, mengapa dia melakukan ini? Dan mulai bertanya, siapa saya akan jadi karena ini? Kamu berhenti bereaksi, mulai mengamati. Kamu berhenti berdarah untuk seseorang yang bahkan tidak akan memberimu perban dan mulai membangun pelindung.
Manusia yang kuat tidak melarikan diri dari rasa sakit. Mereka tidak membiusnya dengan gangguan, tidak menenggelamkannya dalam pelarian. Mereka masuk ke dalamnya karena mereka tahu rasa sakit adalah alat pembentuk. Ia adalah penggodam, dan hanya api yang bisa membentuk baja. Setiap malam tanpa tidur, setiap detik menahan diri untuk tidak mengirim pesan, setiap kilasan ingatan yang menyeruak seperti badai. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah latihan kekuatan, latihan ketahanan psikologis. Kamu sedang dikeraskan dalam arti yang sejati. Dan pada akhirnya ketika semuanya menjadi sunyi, ketika emosimu akhirnya menetap, kamu menyadari kamu tidak lagi hancur. Kamu telah berubah. Dia atau mereka mengira akan menemukanmu rusak. Tapi saat melihat ke belakang, kamu tidak lagi di sana. Karena orang yang mereka tinggalkan sudah tidak ada. Yang berdiri kini adalah versi dirimu yang lebih tajam, lebih tenang, lebih tahan banting. Mereka mencoba menghancurkanmu, tapi tanpa sadar mereka menjadikanmu tak terjangkau. Nomor 2, ilusi kendali. Dia pikir dia memiliki kamu. Bukan hanya hatimu, tetapi juga pikiranmu, perhatianmu, bahkan energimu. Dia percaya bahwa jika dia menjauh, kamu akan mengejar. Bahwa jika dia menahan kasih sayang, kamu akan memberinya 2 kali lipat. Bahwa jika dia bertindak dingin, kamu akan menjadi lebih hangat demi mengembalikan koneksi yang mulai memudar. Tapi pada satu titik, kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik gestur dan diamnya, bahwa ini bukan cinta, ini kendali. Itu adalah permainan kekuasaan yang halus, dibungkus dengan kata-kata manis sesekali, perhatian sesaat, dan keheningan yang penuh perhitungan. Untuk sementara, kamu ikut memainkan peran itu. Kamu memberi lebih banyak. Kamu menjelaskan dirimu, berharap pengertian akan mengubah hatinya. Tapi ia tidak berubah, karena kendali tidak pernah merespons cinta. Kendali tidak membutuhkan koneksi, ia hanya membutuhkan dominasi atas dinamika emosional. Hingga kamu sampai di titik sadar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu miliki. Kamu tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu dengan pengorbanan. Kamu tidak bisa membuat seseorang tetap tinggal dengan membuktikan nilaimu. Pada saat itulah kamu menarik diri, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesadaran. Para filsuf Stoik memahami ini dengan sangat jernih. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan kamu pun mulai melihat bahwa penderitaanmu berasal dari ekspektasi yang kamu bangun sendiri, tentang bagaimana seharusnya dia bersikap, tentang hasil yang kamu inginkan, tentang cinta yang kamu bayangkan bisa kamu kendalikan. Dalam psikologi, ini disebut external locus of control, keadaan di mana ketenangan batin bergantung pada tindakan dan validasi dari luar diri. Ini adalah posisi yang rapuh. Tapi ketika kamu memilih untuk kembali pada dirimu sendiri, kamu membangun internal locus of control, kesadaran bahwa kebahagiaanmu tidak lagi ditentukan oleh sikap orang lain, tapi oleh pilihan yang kamu buat. Kamu berhenti bermain, tidak ada lagi poker emosional, tidak ada lagi menunggu langkah berikutnya seolah harga dirimu ditentukan oleh reaksinya. Kamu melepaskan ilusi bahwa cinta diperoleh lewat pengorbanan diri, melepaskan anggapan bahwa kamu harus memenangkan hatinya agar merasa berharga, melepaskan narasi bahwa kamu bisa mengendalikan sesuatu yang memang sejak awal bukan milikmu. Dan ketika kamu tenang, bukan karena mati rasa, tetapi karena matang, dia mulai memperhatikan. Karena saat seseorang kehilangan kendali atas emosimu, mereka juga kehilangan cengkeraman atas jiwamu. Kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi bereaksi, tidak lagi mencoba menyelamatkan hubungan yang tidak ingin diselamatkan. Kamu menjadi tak tergoyahkan. Dan itulah kekuatan sebenarnya. Kebenarannya adalah orang yang berhenti mencoba mengendalikan orang lain akan menjadi pribadi yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun. Dia pikir kamu akan terpuruk. Tapi kenyataannya kamu menjadi badai yang tidak bisa diarahkan oleh tangan manapun. Nomor 3, disiplin emosional di atas kekacauan. Dia tidak benar-benar mencari cinta, dia mencari reaksi. Sebuah letupan emosi, satu pesan putus asa, satu bukti kecil bahwa dia masih punya kuasa atasmu. Begitulah kendali bekerja.
Ia tidak bergantung pada kedekatan, tapi pada pengaruh. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk memancing emosimu. Kata-kata tertentu diucapkan untuk melukai, keheningan tertentu dibiarkan cukup lama untuk membuatmu bertanya-tanya dan memutar otakmu sendiri. Dan untuk sementara, itu berhasil. Kamu terjebak dalam roller coaster emosional. Kamu merasa hidup saat dia hadir, lalu hancur ketika dia menarik diri. Kedamaianmu menjadi bergantung pada validasinya. Nilai dirimu terikat pada bagaimana dia menanggapi hari itu. Ini adalah bentuk manipulasi yang seringkali tidak disadari, tetapi sangat nyata. Dalam psikologi, ini disebut emotional dysregulation by proxy, ketika seseorang secara tidak langsung mengendalikan kestabilan emosional orang lain melalui perilaku yang ambigu dan inkonsisten. Namun sesuatu dalam dirimu mulai bergeser. Kamu berhenti tampil, kamu berhenti merespons, kamu berhenti membiarkan kekacauan emosional dari luar menentukan cuaca batinmu. Kamu mulai belajar satu hal yang kebanyakan orang dewasa tidak pernah diajarkan, bahwa kendali diri bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang mengaturnya. Kamu merasakan segalanya, tapi memilih untuk tidak meledak, karena disiplin emosional bukan ketumpulannya rasa, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Ini bukan tentang berpura-pura kuat, ini tentang tidak membiarkan badai dari luar membuatmu kehilangan arah di dalam. Para filsuf Stoik hidup dengan prinsip ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan kamu menyadari, tidak ada satu pun manusia yang bisa mencuri ketenanganmu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Jadi kamu ambil kembali kendali itu. Kamu berhenti berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang berkomitmen untuk tidak mengerti. Kamu berhenti membutuhkan penutupan dari orang yang tidak bisa memberimu kejelasan. Karena pada akhirnya, kamu tidak mencari balas dendam. Kamu tidak menunggu kemenangan kecil. Kamu mencari kejelasan batin. Dan kejelasan itu tidak datang lewat konfrontasi. Ia datang lewat diam yang dipilih, lewat kendali yang disengaja, lewat tidak bereaksi saat mereka mengharapkanmu kehilangan arah. Saat itulah semuanya berubah. Permainan kendali kehilangan kekuatannya. Mereka tidak bisa lagi membaca emosimu, tidak bisa meraba responsmu, tidak bisa lagi memprediksi langkahmu. Orang yang dulu mencurahkan jiwanya, kini memilih keheningan. Dan keheningan itu berbicara lebih keras dari 1000 kata. Karena kendali sejati bukan tentang menguasai orang lain, tapi menguasai dirimu sendiri. Inilah bentuk kematangan emosional, bukan tanpa rasa, tetapi bersenjata kesadaran. Bukan menghindari rasa sakit, tetapi memprosesnya dengan tenang. Kamu tidak memamerkan lukamu ke dunia, tapi kamu tidak menyangkalnya juga. Kamu memilikinya, kamu mengelolanya. Dan dalam penguasaan itu kamu mengubah kekacauan menjadi kestabilan, dan kestabilan menjadi kekuatan. Kamu tidak lagi menjadi boneka, dia tidak lagi menjadi pengendali, karena kini kamu memegang arah atas dirimu sendiri, dan itu membuatmu tak tergoyahkan. Nomor 4, kekuatan menghilang. Kamu tidak mengumumkannya, tidak ada keributan, tidak ada pesan panjang, tidak ada unggahan samar yang mencoba terlihat kuat sambil menyimpan luka. Kamu hanya menghilang, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk mundur tanpa panggung. Ketika seseorang menghilang dalam keheningan, itu berbicara lebih lantang daripada ledakan emosi manapun. Itu adalah langkah yang tak terduga, sebab sebagian orang siap untuk reaksi, mereka siap untuk pertengkaran, untuk permohonan, untuk validasi ego mereka. Tapi mereka tidak pernah siap untuk ketidakhadiran. Karena ketidakhadiran memotong akses. Dan kendali hanya bisa berfungsi selama masih ada akses. Dia mengira kamu akan bertahan, menjelaskan, membuktikan dirimu, memperjuangkan tempat dalam hidup yang tidak lagi dijaga olehnya. Dia berpikir bahwa kamu akan terus menunjukkan nilaimu, meski sudah jelas kamu dianggap sebagai cadangan. Tapi kamu berhenti menjual dirimu kepada seseorang yang sudah memilih pergi. Kamu tidak tertarik untuk meyakinkan lagi. Dan di sanalah semuanya berubah. Keheningan itu, jarak itu, terasa berbeda.
Karena inilah hal yang tidak banyak orang sadari. Hal yang paling menghantui bukanlah teriakan, tapi hilangnya suara. Ketika seseorang yang dulu tersedia sepenuhnya tiba-tiba hilang begitu saja, tanpa penjelasan, maka tidak ada yang bisa dilawan. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dan bayangan dari keputusan-keputusan mereka sendiri. Kamu tidak menghilang demi membalas dendam. Kamu menghilang untuk kembali kepada dirimu sendiri. Dalam psikologi, ini disebut withdrawal for self-preservation. Menjauh bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perlindungan diri. Kamu tidak lagi mau terlibat dalam pola yang melelahkan, yang merampas tenangmu. Para filsuf Stoik hidup dengan prinsip ini. Mereka tidak membalas dengan kemarahan. Mereka tidak meledak. Mereka menjauh. Mereka menjaga energi mereka, bukan dengan lari, tapi dengan menata ulang fokus mereka. Menghilang bukan ghosting tanpa tanggung jawab. Ini adalah pilihan sadar. Aku memilih kedamaian, bukan keterlibatan dalam kekacauan. Ini bukan sikap pasif. Ini adalah bentuk dominasi. Dominasi melalui penahanan, melalui penolakan untuk terus menyumbang energi pada sesuatu yang tidak memberimu kedamaian. Kamu menarik diri bukan karena takut, tapi karena kamu siap membangun ulang dirimu. Dan membangun ulang butuh ruang. Dan dalam ketidakhadiran itu, sesuatu mulai bergeser. Keheningan yang dulu digunakan untuk mengontrolmu, kini justru kembali menghantuinya. Setiap kali dia membuka ponselnya dan tidak melihat namamu. Setiap kali dia mencari dan tidak menemukan apa-apa. Setiap kali dia menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu. Keheningan itu berubah menjadi cermin. Dan cermin tidak pernah berbohong. Kamu tidak menghilang karena kamu rapuh. Kamu menghilang karena kamu sudah selesai. Karena kamu tahu bahwa membangun sesuatu yang baru tidak bisa dilakukan dari dalam reruntuhan yang lama. Karena menjadi dirimu yang utuh berarti pergi dari versi dirimu yang dulu mentolerir remah-remah. Sekarang kamu tak terjangkau, bukan karena marah, bukan karena ingin menyakiti, tapi karena kamu telah berevolusi. Nomor 5. Penolakan sebagai pengalihan. Dia pikir menolakmu adalah bentuk kekuasaan, bahwa itu akan menghantuimu, membuatmu merasa kecil, membawamu ke dalam siklus pembuktian tanpa akhir. Dia mengira kamu akan menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba memenangkan kembali posisimu di dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Penolakan tidak menghancurkan seseorang yang telah menemukan pusat dirinya. Penolakan hanya membuka jalan baru. Dalam momen ketika dia menjadi dingin, menghilang, atau memberi keheningan seolah itu hadiah, semesta tidak sedang menghukummu. Ia sedang melindungimu. Karena yang selama ini kamu pegang erat bukan cinta, melainkan keterbiasaan. Dan seringkali, orang yang paling kita inginkan hadir bukan untuk menetap, tapi untuk menghancurkan ilusi yang selama ini menahan kita. Para Stoik memahami ini dengan kejernihan luar biasa. Mereka tidak melabeli peristiwa sebagai baik atau buruk. Mereka percaya bahwa semua peristiwa itu netral. Persepsilah yang membentuk penderitaan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Kamu tidak benar-benar ditolak, kamu dialihkan. Penutupan pintu itu bukan kekalahan. Itu adalah tanda bahwa sudah waktunya berhenti berjalan dalam lingkaran dan mulai menapaki jalan yang belum kamu lihat sebelumnya. Karena inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Jika seseorang bisa meninggalkanmu begitu mudah, mereka tidak pernah benar-benar terikat. Kamu tidak kehilangan sesuatu yang kokoh. Kamu kehilangan bayangan. Kamu tidak dibuang. Kamu dibebaskan. Dia pergi karena dia tidak bisa berdampingan dengan versi dirimu yang sedang muncul. Versi yang fokus. Versi yang tidak lagi bersedia mengecilkan diri hanya untuk diterima.